Pernahkah kita merenung dengan jujur berapa banyak kata yang kita ucapkan hari ini, dan berapa banyak di antaranya yang benar-benar perlu diucapkan? Di zaman sekarang, kata-kata mengalir tanpa henti di media sosial, di kolom komentar, di obrolan sehari-hari. Kita hidup di dunia di mana berbicara terasa begitu mudah, namun diam terasa asing. Namun pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak kita berbicara, melainkan kemana ucapan kita membawa diri kita. Karena menurut Sang Buddha, ucapan bukan sekedar suara. Ucapan adalah karma yang sedang bekerja. Hari ini, dalam Jejak Terang, kita akan merenungkan 5 bahaya dari banyak bicara dan 5 manfaat dari berbicara dengan bijak. Sang Buddha bersabda, ada 5 bahaya bagi seseorang yang banyak berbicara. Beliau tidak berkata berbicara itu salah. Beliau juga tidak memuliakan kebisuan. Yang beliau soroti adalah bicara tanpa kebijaksanaan. Karena kata-kata adalah jembatan, bisa menghubungkan, bisa juga menjatuhkan. Mari kita renungkan satu persatu, perlahan, tanpa menghakimi siapapun. 5 bahaya bagi orang yang banyak berbicara. Pertama, berbohong. Ketika seseorang terlalu banyak bicara, ia sering tergelincir pada kebohongan. Kadang bukan kebohongan besar, melainkan kebohongan kecil. Melebih-lebihkan cerita, mengubah sedikit fakta, menyembunyikan niat sebenarnya. Di zaman media sosial, kebohongan bahkan bisa terlihat indah. Orang menampilkan hidup yang tampak sempurna, padahal batinnya begitu rapuh. Setiap kebohongan menciptakan jarak antara diri kita yang sejati dan diri kita yang kita tampilkan. Dan batin yang terpecah tidak pernah benar-benar tenang. Kedua, memecah belah. Banyak konflik tidak lahir dari perbuatan besar, melainkan dari kata-kata kecil. Di keluarga, di tempat kerja, di masyarakat pada umumnya, perpecahan sering dimulai dari lidah. Orang yang banyak bicara sering merasa sedang berbagi informasi, padahal sedang menyemai perpecahan. Dan yang jarang disadari, orang pertama yang rusak hubungannya adalah batin sendiri. Ketiga, berkata kasar. Di zaman penuh tekanan, emosi mudah meledak lewat kata-kata. Satu kalimat kasar bisa melukai lebih dalam daripada pukulan fisik. Dan seringkali penyesalan datang terlambat. Ucapan tidak bisa ditarik kembali. Ia hanya bisa meninggalkan bekas dalam batin. Keempat, bergosip. Gosip adalah bentuk bicara yang paling tampak tidak berbahaya, namun paling merusak. Ia sering dibungkus dengan niat palsu. Padahal sesungguhnya, gosip memberikan kesenangan batin sesaat. Merasa lebih tahu, merasa lebih benar, merasa lebih tinggi. Namun batin yang gemar bergosip perlahan kehilangan kejernihan. Ia sibuk dengan hidup orang lain, hingga lupa merawat hidup sendiri. Kelima, kelahiran di alam menderita. Sang Buddha berkata, dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia terlahir kembali di alam menderita.
Ini bukan ancaman, melainkan penjelasan sebab akibat. Ucapan adalah karma, karma membentuk batin, batin menentukan arah kelahiran. Alam rendah bukan hanya setelah kematian, seringkali sudah dirasakan sekarang. Hidup penuh konflik, hubungan rusak, batin tidak pernah damai. 5 manfaat bagi orang yang bijak berbicara. Pertama, tidak berbohong. Ucapan jujur membuat batin menjadi damai. Orang yang jujur hidup ringan dan bebas dari ketakutan. Di dunia yang penuh manipulasi, kejujuran adalah kekuatan batin. Kedua, tidak memecah belah. Orang yang bijak berbicara bertanya, apakah ucapan ini menyatukan atau memisahkan? Ia lebih memilih diam daripada menjadi sumber konflik. Dan diam seperti ini bukan kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Ketiga, tidak berkata kasar. Kelembutan dalam ucapan menumbuhkan rasa aman. Orang merasa dihargai, bukan diserang. Ucapan lembut adalah tanda batin yang terlatih. Keempat, tidak bergosip. Orang yang bijak sibuk mengamati batin sendiri. Ia tahu setiap menit yang dipakai untuk gosip adalah menit yang hilang dari pertumbuhan batin. Kelima, kelahiran di alam bahagia. Kehidupan yang dipenuhi ucapan benar menghasilkan batin yang jernih. Dan batin yang jernih adalah kebahagiaan yang bisa dirasakan sekarang. Sahabat jejak terang, sebelum berbicara, Sang Buddha mengajarkan kita untuk bertanya, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini diucapkan dengan batin penuh kasih? Jika tidak, diam adalah latihan yang mulia. Di dunia yang bising, orang yang menjaga ucapannya adalah pelita. Semoga kita belajar berbicara bukan untuk meluapkan ego, melainkan untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Dan semoga setiap kata yang keluar dari mulut kita menjadi jejak terang, bukan jejak penyesalan.